guys, jumpa lagi dengan saya. Sekarang posisi saya hari ini sore ini ada di GCC. Kalau nggak salah lupa, GCC Garuda City Center. Yeah. Hari ini saya ketemu dengan Bapak Irfan Setia Putra. Beliau adalah Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Dan saya ditemani oleh Kapten Jumbo, perwakilan dari Perhimpunan Profesi Pilot Indonesia. Apa kabar Pak Irfan? Baik, kabar baik. Sebelumnya terima kasih waktu dan tempatnya sudah diberikan ke kami. Dan Pak Jumbo, gimana Kapten Jumbo? Baik. Nggak terbang? Baik, ya lagi di sini. Ya. Oh. Nah, kalau ngomong gini guys, bingung kan guys? Boleh buka nggak kita nih sekarang nih, Pak? Kita Ya, bisa betul, buka betul, Pak ya? betul. Oh, ya, Setuju. Jadi kita buka ya. Oke. Guys, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai dampak dari pandemi COVID-19 terhadap dunia penerbangan, di mana seperti kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 amat sangat berdampak besar terhadap sektor pariwisata, khususnya terhadap dunia penerbangan. Oleh karena itu, saya akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Bapak Irfan, dan saya juga ditemani oleh Kapten Jumbo. Ya, gimana Pak? Kita bisa langsung saja Pak? Mari Pak? kita. Karena Bapak waktu bentar lagi ada meeting lagi Pak ya. Siap Pak. Gimana? Oke. Terkait pandemi COVID-19, apa yang dilakukan oleh Garuda Indonesia saat pemerintah menerapkan PSBB, Pak? Oke, jadi gini, COVID ini begitu kejadian kan semua orang lah, ya. Mungkin bukan cuma di Indonesia, juga di seluruh dunia kan gagap lah dalam menanggapinya ini seperti apa. Jadi kita tahu, saya waktu itu terlibat juga langsung beberapa diskusi dan pemikiran lah bagaimana sama-sama kita menghadapi ini. Dan ketika pemerintah akhirnya memutuskan PSBB, menurut saya itu waktu itu kan ada dua mazhab ya kalau di penanganan COVID ini, satu mazhab lockdown, satu mazhab nggak lockdown gitu kan. Dan pemerintah Indonesia itu mengambil mazhab PSBB kalau dikatakan. Jadi itu yang menurut saya adalah sebuah solusi yang baik konstitusi maupun fakta, adalah solusi yang terbaik, karena solusi lockdown itu solusi yang terlalu berat buat negara seperti Indonesia ini. Jadi yang kedua adalah bahwa ketika PSBB itu ditentukan, tentu saja kita sebagai pelaku industri pertama, dan yang kedua Garuda ini sebagai bagian dari pemerintah. Mohon diingat, pemilik kita 60% pemerintah Republik Indonesia gitu kan. Penting buat kita memberikan inputan, tetapi begitu itu menjadi sebuah keputusan, penting buat kita mengikuti. Nah, tapi yang menarik adalah memang kegalauan semua pihak ketika itu diumumkan pertama kali, dan kemudian mulailah banyak orang yang bicara mengenai implikasi terhadap industri penerbangan, pariwisata dan segala macam. Tapi boleh dikatakan kami Garuda itu positioningnya sangat jelas. Yang pertama, kami mendukung pemerintah karena mereka pemegang saham. Yang kedua, buat kami yang paling penting adalah kesehatan bangsa nomor satu. Ya, karena kita nggak boleh benturkan persoalan kesehatan dan persoalan industri dulu. Jadi ada dulu yang mesti kita dahulukan, dan kami sepakat bahwa kesehatan itu nomor satu. Bahwa kemudian implikasi-implikasi yang muncul akibat PSBB itu terhadap industri penerbangan maupun terhadap Garuda, ya kita handle aja. Toh pandemi ini sebuah kejadian yang mungkin pertama kali dalam sejarah peradaban. Nggak ada yang pernah tahu bagaimana nanganin ini, dan kalau saya sih bilang sama teman-teman di Garuda, sudahlah. Ini nggak ada yang pernah tahu begini. Pertama yang kita lakukan adalah nggak usah ngeluh, ya kan? Yang kedua adalah bahwa ketika ada inisiatif dari pemerintah untuk menghentikan penyebaran ini dengan keputusan tersebut, mari kita ikuti. Dan saya sangat yakin sekali bahwa pada waktu itu pun saya sangat yakin sekali bahwa keputusan tersebut akan terus-menerus direview. Saya cukup mengagumi kerja pemerintah pada masa-masa itu dan sampai sekarang, karena agak
agak surprise juga gitu. Kita Vicon jam 9 malam gitu. Ya kan, saya kaget juga, oh pemerintah sampai jam segini nih kerja gitu kan. Bukan apa-apa, artinya semua orang tahu bahwa ini sesuatu kondisi kritis, banyak hal yang mesti dibicarakan, ada aturan yang mesti dibikin aturan barunya lagi, ada hal yang mesti dikonsider, implikasi-implikasinya. Jadi kalau Anda tanya, simple aja ya, kita yang pertama nurut dulu, nurut, patuh, terus kita kemudian mengeksekusi yang memang bagian dari kesepakatan di PSBB tersebut, dan sambil jalan kita memberikan feedback. Kalau ini diteruskan, ini loh implikasinya, sebaiknya ini dirubah, dan sedemikian terus. Jadi memang sangat dinamis kondisinya pada waktu itu. Saya ngantor terus setiap hari dan Vicon terus setiap hari untuk membicarakan implikasi-implikasi dan perubahan-perubahan yang diperlukan untuk menangani situasi yang ada saat itu ya. Pemerintah tuh ketika Bapak kasih tahu langsung ada koreksi Pak dari pemerintah gitu bahwa keadaan di lapangan kayak begini gitu misalnya. Enggak juga, karena kan dia juga dengerin yang lain. Gitu kan. Ya kan? Gitu ya. Proses ya. Gitu. Tapi ini yang saya katakan, ini diskusi yang cukup menarik karena ada birokrasi, ada pelaku industri. Ya. Kami sangat menghargai keterbukaan dari pemerintah. Kita juga bicara apa adanya, kita saling ngetes, tapi kemudian ada inputan dari satu pihak yang bertentangan dengan pihak lain, terus coba ditemukan. Dan saya juga terus mendorong teman-teman di pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang berinteraksi langsung dengan kami, itu ada, Anda buat aja decision, nggak masalah kok. Just to clarify terus menerus ke teman-teman di Kementerian Perhubungan bahwa Garuda akan berada di belakang Anda. Kita akan ngomong terus, usulkan terus, tapi once diputuskan kita ini, karena menurut saya kita perlulah sebagai sebuah bangsa di mana keterkaitan banyak pihak itu ada. Kita ribut, tapi begitu udah sepakat, terlepas Anda setuju apa nggak setuju, kita jalanin sama-sama. Habis itu kita fine tune sana sini. Gitu sih. Tetapi buat kami bersyukurnya itu adalah bahwa komunikasi bisa intens ya. Betul. Saya bisa telepon kapanpun, mereka juga telepon kapanpun, kita sesama pesaing dengan teman-teman ini juga saling komunikasi, saling meyakinkan, saling ngenyek gitu kan. Saling support juga. Saling support juga. Jadi ini situasi bersama dan cukup menarik. Cukup menarik. Saya merasa bersyukur ya bahwa terlibat sekali dalam proses ini, karena nggak banyak orang yang punya kesempatan bisa terlibat begini kan. Penonton kan lebih mudah Pak ya? Lebih mudah gitu. Walaupun nggak usah dipikirin bagaimana peningnya menghadapi situasi itu, belum kemudian para pelaku industri ini, pilot, awak kabin, para ground staff juga kan memberikan banyak sekali inputan gitu loh. Untungnya internet kita lumayan lah jadi. Internet ya. Bayangin kalau ini terjadi 20 tahun yang lalu kan. Waduh. Nah, kita bisa tampun gitu. Informasi. Oke Pak, itu yang pertanyaan satu cukup kita paham Pak, mengerti. Ya. Pertanyaan kedua nih Pak. Bagaimana kondisi perusahaan Garuda Indonesia saat ini ketika terjadi pandemi COVID-19? Apakah ini Bapak tambah, karena saya dengar kemarin itu harus 50%, jadi yang 50% nggak ada, apa ditambah pesawatnya gitu Pak, ditambah karyawannya biar banyak gitu, karena 50% lagi gitu Pak. Jadi gini, ini kan pandemi ini menciptakan sebuah kesepakatan baru, bahwa cara menghandle ini adalah mengurangi atau menghentikan mobilisasi pergerakan manusia kan, supaya virus tersebut tidak tersebar dengan mudah gitu, karena namanya virus penyebarannya kan N pangkat. Nah, yang saya maksud dengan ini adalah ketika mobilisasi dihentikan atau dibatasi, mobilisasi ini kan fundamental industri kita kan. Garuda itu ada karena ada keinginan orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan lebih cepat gitu. Zaman dulu itu juga bisa dari Jakarta ke ujung pandang, Anda naik kuda, berenang, ini sekarang bisa gitu. Tapi sekarang Anda pengen ke satu tempat dengan lebih cepat. Anda pengen pergi ke satu tempat yang selama ini dibayangkan begitu jauhnya gitu kan, misalnya ke tempat perusahaannya dia gitu kan. Tapi ngapain juga ke tempat Anda ya? Ada apa di sana ya? Mendingan umroh kan? Misalnya gitu kan. Tapi
keinginan-keinginan tersebut selama hampir 15-20 tahun kan meningkat terus kan. Yeah. Jumlah penerbangan meningkat karena orang-orang seperti kita, saya sebagai penumpang ini pada waktu itu kan juga meningkat sekali kebutuhan, apalagi misalnya kita kerja di perusahaan-perusahaan yang multinasional gitu kan ya. Nah, selama 20 tahun itu kan growth daripada industri ini kan stagnan bagus gitu ya, tumbuh terus gitu kan ya. Tiba-tiba ada pandemi ini dan kemudian dalam waktu nggak terlalu lama, dalam beberapa minggu slump ke bawah, nukik mendalam kan. Nah, begitu menukik mendalam mulailah kita melihat struktur industri ini. Dan kalau melihat struktur industri seperti airlines ketika orang tidak terbang, kalau seperti kasusnya di Garuda itu hampir 90% penurunan terjadi di level hampir lebih dari 90%, yang terjadi adalah chaos kan. Karena ini jumlah pesawat yang kita miliki, jumlah pilots, jumlah awak kabin, jumlah ground staff, the whole configuration organisasi ini kan dibangun untuk untuk mengantisipasi pertumbuhan kan. Tiba-tiba menukik mendalam gitu kan. Kalau kita ngomong teori ekonomi standar atau perusahaan, ketika revenue turun drastis itu, apakah cost-nya bisa kita turunkan sedrastis itu? Kan faktanya nggak bisa gitu kan. Nah, disinilah tantangan terbesarnya buat semua airlines, dan ketika kita lihat berita-berita, nggak ada satupun airlines yang terisolasi dari kondisi ini, karena memang pergerakan manusia atau mobilisasi yang dihambat itu terjadi di seluruh dunia gitu kan. Kita beruntung, Garuda beruntung misalnya bahwa kita punya market yang domestik yang kuat. Ketika misalnya sebelum-sebelumnya orang selalu mengarahkan jadilah Anda airlines berbasis hub gitu kan. Hari ini airline berbasis hub mungkin challenging sekali, apalagi kemudian cross country kan. Negara itu punya aturan masing-masing. Kalau dia untuk menghambat penyebaran virus, ya banyak sekali negara yang menutup negaranya untuk dari pendatang luar, dan pendatang luar itu mayoritas datangnya dengan pesawat gitu kan. Jadi penurunan yang sangat drastis ini mengakibatkan perusahaan seperti Garuda dan yang lain-lain harus melihat strukturnya kan, dan melakukan tindakan-tindakan reaktif terhadap kondisi itu maupun antisipasi berapa lama ini akan terjadi gitu kan. Nah, yang jadi problem dalam waktu penurunan yang drastis itu, kayak contohnya Garuda, kita kehilangan beberapa masa-masa panenan kan, panenan seperti mudik haji gitu, umroh gitu kan, liburan tengah tahun kan, anak-anak sekolah kan biasanya Juni Juli liburan, ini udah liburan dari bulan Februari Maret gitu, ngapain juga liburan gitu kan. Jadi kita kehilangan masa-masa panen kita di tahun ini, dan tinggal satu masa panen yang kita mungkin masih bisa berharap, yaitu Natal dan Tahun Baru gitu kan. Nah, seperti saya katakan tadi, kita mesti sangat reaktif terhadap ini, tetapi kita juga mesti mengantisipasi ke depannya seperti apa. Proses antisipasi inilah yang menjadi pesawatnya bergoyang, yang saking semangatnya menjelaskan. Mau ngomong apa lagi? Antisipasi ini kemudian kita bicara kepada banyak analis. Anda jangan jauh-jauh. Oh, iya. Kalau mendekat ke Anda nanti punya impact loh. Jadi dekatkan saya, ini perusahaan saya loh. Anda bawa pesawat sendiri dong tadi kan? Dia melihat saya masih enggak, ini pesawat gua mau nanti ngomong dibawa pulang maksudnya. nanti dibawa pulang gitu kan. Anda yang susah nanti, bukan saya, Anda yang susah gitu kan. Atau mau di sini lebih susah lagi gitu kan. Apa tadi? Nah, ketika kita ngomong antisipasi ini kan banyak analis, banyak futuristik yang menganalisa data-data segala macam, mengatakan bahwa industri ini akan return 3 tahun lagi. Nah, problem kan. Dan kelihatannya ini jadi konsensus banyak orang bahwa ini. Nah, jadi dari sisi kondisi perusahaan, Anda juga tahulah yang terjadi di hampir semua airlines gitu kan ya, kemudian penghentian penerbangan, reorientasi dari penumpang ke kargo, kemudian juga implikasi kepada sumber daya manusia, implikasi ke lessor, manufacturer. Nah, ini happen di seluruh airlines, dan saya sampai hari ini melihat juga ada beberapa tindakan yang cukup drastis kayak Thai gitu, menyatakan kebangkrutan gitu kan. Nah, Garuda sebagai flag carrier, national flag carrier Republik ini
tentu kan harus banyak bicara nih, apa jalan yang terbaik gitu. Apalagi kita juga memahami ketika implikasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan seperti Garuda ini punya implikasi berkelanjutan dari segi sosial. Jadi kita juga mesti hati-hati, walaupun capacity kita kan juga jadi terbatas. Oleh sebab itu kami beruntung bahwa kita bisa terus-menerus membuka diskusi dengan para pemilik. Karena ada banyak decision yang harus kita minta restu maupun approval dari pemilik gitu kan. Yang jelas memang sudah diputuskan bahwa Garuda tidak akan ngambil opsi seperti Thai gitu kan, Thai Airlines. Kita akan tidak akan ngambil opsi itu. Jadi ada opsi-opsi lain yang mesti kita tangani gitu kan. Ya. Gitu. Oke, Pak. Gitu. Saya pegangin. Iya. Selain bahwa bahwa sekarang ketika penumpangnya kurang, apa ada bahwa kargonya ditingkatkan, Pak, itu Pak? Ya, jadi gini, penurunan penumpang kan drastis. Ya. Peningkatan kargo itu signifikan nggak peningkatannya Pak kargo? Enggak, saya gini ngelihatnya gini, signifikan terhadap kondisi tahun lalu, bulan yang sama, maupun terhadap kondisi beberapa minggu sebelumnya. Dan ini cukup menarik karena saya ngelihatnya sederhananya beginilah. Kita sekarang Garuda ini punya beberapa opportunity dan sudah kita jalankan, eksekusikan kargo charter. Jadi charter yang isinya kargo, tok, gitu kan. Alhamdulillah pada waktu kita awal-awal kirim bekerjasama dengan banyak pihak ke Cina membawa peralatan medis, APD segala macam. Kami diskusi dengan Departemen Perhubungan, kami dapat support full untuk menaruh kargo di atas kursi penumpang. Jadi bukan cuma di belly tapi di kursi penumpang. Jadi akhirnya ada charter kargo, dan saat ini kita punya, walaupun kita belum punya freighter, kita punya beberapa penerbangan per hari khusus untuk kargo. Kenapa ini terjadi? Karena kita menyadari bahwa kondisi pandemi ini tidaklah menurunkan kebutuhan pengiriman barang, malah meningkatkan. Kenapa saya katakan meningkatkan? Saya di rumah tinggal berdua sama istri ya, anak dan cucu sudah di rumah yang berbeda gitu loh kan. Dulu sebelum pandemi barang-barang paketan itu mungkin seminggu 2 kali. Sekarang lebih banyak, Pak. Sekarang sehari 3 gitu kan. Sampai saya rasakan itu, Pak. Banyak sekarang. Ini punya siapa? Ya kan, dan istri saya bilang ini punya kamu gitu. Nggak pesen apa-apa. Nama kamu. Oh iya ya, saking bingung pesen apa ya waktu itu ya. Jadi ini pergerakan barang, dan memang kita menyadari bahwa tidak ada satu tempat pun di Indonesia maupun di dunia ini yang terisolasi dan bisa self provided kan. Memang jadi pergerakan itu cukup menarik, dan kami bersyukur bahwa ternyata munculkan opportunity baru. Contohnya misalnya dari Indonesia Timur, marine product gitu kan. Dulu mungkin sambil lalu. Jadi kalau mau kirim barang dari Ambon ke Hong Kong misalnya, marine product ya ke Jakarta dulu, dari Jakarta ke Hong Kong. Gitu kan. Tapi ketika itu dilakukan, yang terjadi adalah Anda nggak bisa bawa fresh kan. Karena ada jangka waktu yang nggak bisa diabaikan. Nah, ketika kita diskusi sudah mulai ada beberapa penerbangan charter atau direct charter lah dari Ambon ke Hong Kong. Oh iya. Ya, dan kita bisa bawa ini. Ini suatu promosi juga guys, dari luar ya Pak. Bisa Pak kalau ada lagi Pak? Oh iya dong. Gak apa-apa Pak ya. Dan apalagi terutama marine ya, karena setelah Bu Susi dulu bagus menteri itu ya, pada nenggelamin kapal-kapal ilegal itu, sekarang di Indonesia Timur banyak ikan. Kalau nggak kita bawa ke Hong Kong, lama-lama kalau Anda naik kapal di Indonesia Timur tuh nggak bisa jalan, ikannya lebih banyak daripada ikan. Tapi ini ada opportunity juga di Timur Tengah. Kita ada beberapa diskusi, salah satu yang menurut saya juga ngelihat ini justru membuka banyak peluang kargo dari Indonesia Timur. Dan again, selalu saya percaya bahwa di balik krisis selalu ada peluang gitu kan. Dan kami bisa langsung berinteraksi dengan komunitas nelayan, begini segala macam, kita bantu koordinasi, dan adalah penerbangan yang kemudian ke sana. Memang belum sering, tapi yang penting kan kita buka jalan kan. Dan kita katakan kalau Anda bisa charter, kumpulan para komunitas nelayan bisa charter ke sana, Anda kan nggak perlu bawa ke Jakarta, dan ikan bisa fresh. Betul, sampai di sana. Singkat waktunya, ya. Dan lebih singkat waktunya. Siap.
Problemnya dengan kargo itu adalah pilots. Why? Ya, karena kalau bawa kargo kan Anda bawa barang. Betul. Kalau Anda buka kokpit, lihat ke belakang, barang lagi, biasanya Anda tutup. Tapi kalau bawa penumpang kan agak lebih lama bukanya, walaupun tutup lagi gitu kan. Ya kan, terus pada waktu Anda masuk ke dalam pesawat kan Anda hai, apa kabar gitu kan. Anda melakukan sebuah interaksi manusiawi dengan penumpang maupun dengan awak kabin. Kalau sekarang kan Bawa rantang, Pak. Manasin makanan. Udah mulai ramah sama kotak-kotak. tapi tolong difahami ya, menariknya kargo itu pertama dia nggak perlu rapid ya. Apalagi atau Rapid decompression. atau nggak Rapid decompression. atau lagi PCR Rapid test, dan yang ketiga dia nggak komplain. Oke. Ya, Nggak komplain. betul, Pak. Itu. Ya kan, kalau kita bawa penumpang kan Waduh. suka ada komplain. Tapi juga suka ada kejadian menggembirakan. Kalau bawa kargo tuh feelingnya flat. Tak ada perasaan gitu kan. Kecuali kalau Anda punya kemampuan bicara kayak Aquaman dengan ikan ya, saya boleh juga. Tapi Kasihan, kan, Pak. Ngobrol juga. bisa ngobrol-ngobrol sama ikan, apa kabar, gimana, nenek, nini, mama gitu kan misalnya. Ini lagi main bola diambil ke pesawat katanya. Ya, jadi ya ini mungkin juga buat semua peserta atau pemain di industri ini juga mesti. Tapi kami cukup bahagia atau senang bahwa kemudian kita bisa membantu produsen-produsen untuk kemudian mengirimkan barang ke banyak tempat. Oke, Pak. Oke, tadi ini jadi pertanyaan ketiga sudah agak masuk nih dari pengguna jasa. Saya udah jawab, saya udah tahu kok kelimanya juga. Saya cuma ada satu di sini, Pak. Masihkah, Pak, ada kekhawatiran penumpang gitu, Pak, mau naik ini, Pak, dengan ada sekarang harus ada, saya dengar ada surat jalan, ada rapid test, ada segala macam tes, terus dengan social distance gitu, butuh berapa lama ini gitu untuk berangkat gitu, dan gimana ntar di destinasi itu sekarang orang masih bingung, Pak, itu, Pak, ini. Ya nggak apa-apa. Yang ini let's get back to the fundamentals. Ya. Apa yang terjadi dengan pandemi? Apa yang berubah dengan pandemi ini? Yang terjadi adalah berubahnya cara kita berinteraksi. Jadi pandemi ini membuka mata kita lah bahwa Ada sisi bagusnya apa ya? Atau sisi pembelajarannya? pembelajaran lah, bagus nggak bagus time will tell selalu kan ya. Tetapi dengan adanya pandemi ini clear bahwa cara kita berinteraksi ini harus berubah. Dulu kan cipaka cipiki gitu kan, laki perempuan cipaka cipiki aja gitu, salaman gitu. Sekarang kan kita set gitu kan. Kekhawatiran untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan yang mungkin dipikir punya implikasi yang negatif terhadap dirinya. Misalnya kita punya banyak sekali teman-teman yang memutuskan di rumah karena mungkin paranoid dan mungkin lebih ngerti perasaannya. Tetapi yang jelas terjadi peminimalisasi pergerakan ya kan. Nah, ini pun terjadi di pesawat. Ya kan? Inilah yang saya dan juga teman-teman di industri ini terus-menerus mencoba mengkampanyekan. Ada bayangan yang sangat tidak tepat bahwa berada di dalam pesawat udara, di dalam kabin itu pasti mengerikan. Karena apa? Karena you don't have exit kan. Nggak kayak di sini gitu kan. Kalau Anda merasa nggak nyaman, udah keluar. Tapi kalau Anda di pesawat kan nggak ada buka exit terbang, nggak bisa begitu kan. Apalagi kalau penerbangan yang mungkin sudah kebayang jangka waktunya 2 jam, 3 jam, atau malah 13 jam gitu. Nah, situasi itu membuat banyak pihak merasa tidak aman. Nah, inilah tugas kita untuk menyampaikan pesan dan mengedukasi bahwa di dalam pesawat itu jauh lebih aman daripada di dalam ruangan ini maupun di rumah. Bukan karena apa? Karena sistem sirkulasinya. Ya kita mesti juga fair kan. Kalau kita bilang sistem sirkulasi HEPA-nya itu bagus, ya kita mesti memastikan kita punya maintenance team kita itu juga melakukan perbaikan atau mengganti HEPA-nya. Jangan kita bilang HEPA ini tapi nggak diganti kan, sama aja gitu kan. Yang kedua adalah kita tahu bahwa kita mesti memahami opini publik yang mengatakan hari ini berdempetan itu kejahatan. Nggak ada bukti bahwa di dalam pesawat Anda duduk dekatan itu terjadi penyebaran, apalagi Anda sudah tes rapid atau PCR ya kan. Di dalam ini udah pasti mestinya kita di pemain di industri ini udah mengatakan udah pasti aman lah. Tapi kan problemnya kita bukan bicara fakta, kita bicara opini.
opini sekarang mengatakan berdekatan itu kejahatan. Anda menularkan ke saya kalau berdekatan gitu. Makanya kami di Garuda ini sangat setuju. Hari ini kita terima lah physical distancing. Bahwa itu punya implikasi bisnis ya. Tapi kita punya dua pilihan. Anda mau mulai untung segera, tapi opini publik nggak berubah, atau calm dulu, kita perbaiki opini publik. Begitu mereka membaik semuanya, kita baru 100%. Karena ini akan ada sekelompok orang yang memutuskan tidak akan pernah terbang lagi. Dan Anda perhatikan misalnya perjalanan di Jawa. Sudah banyak yang mengarahkan perjalanan mereka ke darat. Saya tidak mengatakan itu salah benar, tapi saya ingin mengatakan bahwa kalau orang mau tadinya sejam terbang, orang sekarang bersedia untuk 6 jam di darat, dan merasa lebih nyaman, dan kita punya problem di industri ini. Nah inilah yang perlu kita terus-menerus kampanyekan. Ini yang kita perlu terus-menerus jaga, Om, tolong dijaga, Om. Oke. Jadi balik ke itu. Jadi kita perlu sama-sama sebagai pemain atau bagian dari industri ini memahami public opinion dan pelan-pelan merubah public opinion itu dengan kampanye, dengan edukasi, dengan memberi contoh. Ya seperti tadi, physical distancing, pakai masker, ya kan, itu perlu kita jaga. Sambil terus-menerus kita katakan sama teman-teman yang mau terbang aman kok. Oleh sebab itu kalau Anda perhatikan saya banyak di Instagram atau banyak di media, saya selalu katakan, dan ketemu sama siapapun saya bilang, ayo terbang aman kok, insya Allah aman. Kita saling jaga, dan saya juga mengatakan, ayo kalau ada feedback salah satunya adalah kok saya nggak nyaman nih dengan kondisi seperti ini, kasih kita feedback gitu kan. Kan banyak kejadian di lapangan yang mungkin menurut kami ini biasa, tapi mungkin menurut mayoritas orang Tidak biasa. Nggak biasa atau nggak bagus, nggak baik. Kita terbuka kok terhadap itu. Oke Pak. Tadi boleh saya tanya Kapten Jumbo nih. Tadi kan dibilang terbang dengan pesawat itu aman gitu. Iya. Mengenai sirkulasi udara tuh kan. Kapten loh, Jumbo loh. Itu kok orang lebih aman di mana, di mobil atau di pesawat kira-kira gitu? Bisa Ya, diterangkan nggak Kapten Jumbo? Sebenarnya Kapten Herman Markus juga ada lebih canggih dari saya di sebenarnya. Wah, nggak juga, orang saya nanya ini. Nah, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ivan tadi betul sekali. Jadi kalau HEPA sistem, nanti udah ada sistem penyaringan udara filternya, apalagi dengan maintenance-nya yang pasti sudah kondak, pasti sudah ngecek, dan dimonitor terus-menerus, itu satu hal. Di sisi lain, sistem singkatnya saja, sederhananya aja, sistem aliran udara yang di dalam pesawat tentunya diambil dari bleed engine, lalu berputar, jadi air conditioning, dan itu ada valve yang dibuang ke bawah. Jadi ada outflow valve yang membuang. Jadi sebenarnya ada yang diputar, ada yang dibuka untuk pressurization system. Jadi singkat cerita aman. Jadi aman. Ya. Nah, saya akhirnya ketemu caranya menjelaskan ini ke orang awam. Jadi bahkan kita ada banyak bicara ya. Jadi udara kayak Kapten Jumbo ya, tadi kan kita udah sempat singgung ya. Iya, Jadi dia dari atas dia datang, terus dia akan turun ke bawah ke kargo, dari kargo baru dibuang gitu. Jadi kalau yang di rumah-rumah biasanya ke atas, ventilasinya di atas, jadi dia ke atas. Jadi itu malah bikin virusnya kemana-mana. Kalau ini dia malah ke bawah. Jadi itu yang mungkin dibilang aman. Apalagi ada tadi filternya ya. Filternya diganti lagi, waduh udah, gitu guys. Juga sudah punya. Jadi contoh yang paling sederhana dan nampaknya mulai banyak diterima tuh soal sirkulasi vertikal dan HEPA ini adalah kalau kita di pesawat kan, kalau kita nunggu mau masuk toilet lah gitu kan, sudah di ujung misalnya gitu kan, nunggu tiba-tiba yang di dalam membuka, kan pasti seng kan, agak smelly kan, pasti kan. Gitu. Atau Anda di dalam lah agak smelly, tapi cuma selintas kan, smelly terus hilang kan, itu kan artinya sirkulasi udaranya terjadi, bakteri dan virusnya tereliminasi gitu kan, tersedot lah Pak, semua Pak itu Pak, gitu kan. Terbuang. Anda bayangkan kalau misalkan di kantor atau di rumah ketika toilet dibuka dan ada udara bau tidak nyaman keluar, itu will stay quite long. Nah itu satu bukti kan bahwa itu bekerja, artinya tapi itu perlu terus menerus kita
informasikan, kampanyekan. Dan hari ini kami juga mengajak teman-teman key opinion leaders, ya, coba deh terbang, Anda share the story, karena kadang-kadang kalau orang dari industri yang ngomong kan suka nggak dipercaya gitu ya, lu kan punya kepentingan gitu. Kita ajak aja orang-orang yang bebas nilai, nggak punya kepentingan, dan pengen meyakinkan ke banyak orang yang hari ini masih memutuskan belum mau terbang untuk segera terbang. Yang keempat kayaknya udah hampir. Apa nih pertanyaan? Apa rencana tindak lanjut manajemen dalam waktu dekat untuk meningkatkan animo pengguna jasa dan tetap mengikuti aturan dari pemerintah? Ya, simpel aja. Ya. Terbang. Dan terbang lagi Pak ya? Terbang nggak bersama Garuda. Bersama Garuda. Awas lu sama yang lain. Lo iya kan bener kan? Bener kan? Ya Anda juga ngatakan yang sama, Anda juga ngatakan. Dan ini bukan message yang message seorang dirut ya. Saya mengajak teman-teman di Garuda, tapi saya mengajak teman-teman di seluruh airline di industri ini. Ayo kita ajak teman sebelah, tetangga, kita ajak orang yang kita kenal, ayo terbang, kita jelaskan. Karena kadang-kadang kan orang bisa lebih menerima penjelasan dari orang yang dia kenal daripada dia nonton TV atau nonton Instagram gitu. Kalau saya memang saya tambahin. Ya, dengan Garuda ya. Siap, Pak. Karena kan saya hanya bisa menjamin aman dan nyamannya di Garuda. Saya kan nggak bisa menjamin di tempat Anda gitu. Kan. Saya nggak ngerti apa yang Anda lakukan kan. Saya menjaminnya di Garuda gitu loh. Kapan-kapan main Pak ke tempat saya Pak? Main, saya akan selalu main, nggak ada masalah. Tapi kan saya bertanggung jawab terhadap produk saya, ya Garuda. Saya nggak mau mengatasnamakan orang lain, kan nggak boleh. Betul, hukumnya kan haram gitu kan kalau itu. Jadi saya tekankan itu. Walaupun saya suka kalau awas yang lain ya. Artinya yang lain saya nggak tahu gitu kan. Bisa jadi lebih aman, bisa jadi lebih nyaman, tapi kan nggak mungkin, pasti Garuda yang paling aman lah. Jadi mungkin maksudnya mau tanyakan soal rebound tadi ya Pak. Efek pandemi tadi sudah sampai mengikis atau tadi sampai slam down sampai kira-kira berapa persen? 90. Sekarang sudah mulai naik tapi belum nendang istilahnya. Nah, saya belum nendang. Ini kita perlu nendang lagi lebih kencang. Kita perlu ngobrol-ngobrol begini, perlu banyak tendangan-tendangan yang lebih kencang supaya lebih cepat dan bisa mengembalikan segera mungkin kondisi kita seperti sebelum COVID. Cuman saya juga mau kalau boleh menyampaikan ke sini ke teman-teman sekalian, ini bukan tugas dirut saja ya. Ini tugas semua orang. Karena apa? Sekali-sekali berpikirnya begini, saya pengen ngajak teman-teman sekalian, para pilots gitu, sekali-sekali berpikir bahwa ketika kita mengajak penumpang terbang, ketika penumpang tersebut terbang ke satu lokasi dari Jakarta misalnya ke Bali, tolong fahami bahwa penumpang tersebut akan membantu perekonomian di Bali. Kita kan hari ini selalu berpikir, waduh perusahaan susah nih, potong ini. Anda kan nggak pernah lihat apa yang terjadi di Bali atau di tempat-tempat lain yang hotelnya tutup gitu kan. Saya bukan temannya pemilik hotel, saya nggak punya teman pemilik hotel, tapi saya tahu persis karyawan kerja di hotel di Bali misalnya itu ada pekerja harian dan udah 3-4 bulan loh, udah nggak kerja, hariannya nggak ada. Itu gua terus-menerus mereplikasi ini. Yang di restoran, yang bikin kaos dagadu di Jogja gitu kan, nggak ada yang beli kan, karena nggak ada yang ke Jogja atau nggak ada yang ke Bali, kaos-kaos di Bali. Tukang tato, teman-teman yang nato di pinggir kute gitu kan, dia cuma bisa sesama mereka, lama-lama kan habis juga badan ini yang bisa ditato kan nggak bisa, yuk kita hapus, kita ridu lagi gitu kan, nggak bisa juga. Sekarang ada laser Pak, pakai laser Pak, ketik lagi badannya. My point itu adalah ketika Anda mampu mengajak orang untuk terbang lagi dan Anda mampu meyakinkan dia bahwa ini aman dan nyaman, dan Anda bawa penumpang itu ke tempat tertentu dan dia tinggal 2-3 hari di sana, percayalah bahwa Anda partisipasi sangat aktif menggerakkan perekonomian di sana. So it's not the time buat kita selalu melihat ke diri kita nih gimana nih, kenapa dipotong, kenapa ini, sudahlah. Kita udah menikmati the glory of the airlines industri ini puluhan tahun kan. Ya saya minta maaf ke teman-teman pilots gitu ya, memang the day dari esok gloomy lah. Ini gloomy, semua gloomy kok. Betul. Tapi mau ngapain? Masa kita mau mengeluh gloomy terus ya? Kalau selama ini Anda tugasnya adalah menerbangkan pesawat dengan baik, aman,
jangan neko-neko, mendarat dengan baik gitu kan, dan membuat nyaman semua para penumpang. Ya sekarang kalau saya boleh ngajak, tugas Anda tambah, ngajak orang terbang. Karena Anda hanya akan menerbangkan pesawat kalau ada isinya kan. Betul. Ya kan? So jangan mengeluh lah. Kita mulai ngajak teman-teman yang kabur tadi, yang nemo tadi. Jangan. Bagus Pak tadi Pak, bagus banget itu. Tugas sama-sama lah, juga sama ya. Kalau Anda kerjanya menyerang dirut terus ya, it won't solve. Ini belum pertanyaan Bapak udah jawab duluan nih Pak. Aduh Pak, ini belum pertanyaan kelima Bapak udah jawab nih Pak. Enggak, maksud saya begini, kalau Anda menyerang dirut Anda, kan nggak mungkin Anda menyerang saya, orang kita perusahaan beda kan gitu. Tapi kalau menyerang atasan, menyerang dirut, kenapa nggak begini? The fact is the fact. The world is gloomy, it's a fact of life. Nah, Anda mau nyalain siapa? Kalau dirunut-runut, tau nggak yang salah Tuhan yang salah. Lu berani lain Tuhan? Saya sih enggak gitu kan. Tapi move on aja kita tahu dan ini kerja rame-rame ya, kerja rame-rame kita di industri ini untuk saling menjaga bahwa kita punya protokol kita jaga. Kalau Anda di pilot, kalau Anda ngelihat sesuatu kasih feedback. Saya minta sama teman-teman di kalau Anda pikir saya sebagai dirut bikin policy yang merugikan perusahaan dari sisi recovery, tell me. Tapi saya juga minta para pilots di Garuda, para awak kabin di Garuda, kalau teman-teman di ground staff menuin pesawat lebih dari 70%, ya speak up gitu kan. Speak up juga, jangan sebodoh tugas gue terbangin kan, bukan begitu kan. Jadi itu sih dan kalau kita lakukan ini secara bersama-sama dengan mindset kalau kita selamat ya istilahnya, kita bisa lewati recovery ini, kita juga bisa membantu industri lain, pariwisata, hotel, restoran. Agak ngeri saya memang melihat ini dan adalah tugas kita bersama lah. Satu lagi, dan jangan bebani apa-apalah ke pemerintah. Siap. Mereka udah lakukan gila-gilaan kerja gitu. Jadi jangan datang terus, Pak ini begini Pak, begini Pak, udahlah Bapak. Mendingan kita begini aja sendiri gitu kan. Mereka sudah melakukan tugas yang menakjubkan dan ya pemerintah ada banyak kompleksiti di dalamnya. Jadi ya kita support aja. Oke Pak, terima kasih Pak. Waktu Bapak sudah saya mau closing dulu Pak ya. Oke. Silakan. Terima kasih Pak Irfan atas waktunya dan telah bersedia memberikan penjelasan terkait kondisi airline pada saat ini. Semoga kedepannya dunia pariwisata, khususnya dunia penerbangan, kita bisa segera normal kembali Pak. Siap. Guys, semoga obrolan ini bisa bermanfaat dan jangan lupa selama pandemi ini jangan lupa selalu menggunakan masker, cuci tangan dan menjaga jarak. Tadi mengenai jarak guys, kita sudah atur posisinya, kita buka di sini 1 meter sudah jauh, tadi sudah confirm, sudah jauh. Tangan pesawat saya panjang. saja saya nggak boleh guys, pesawat saja nggak boleh disentuh ini punya guys. saya. Over my dead body Anda litasin gitu kan. Kocak. Oke. Saya soal beginian passion. Saya ini my life ini kan. Oke, karena yang bisa mengurangi penyebaran virus corona ini hanya dari kita masing-masing guys, gitu ya. Salam sehat dan untuk kita semua sampai jumpa di obrolan-obrolan yang lain. Nah, guys, terima kasih, Pak Irfan. Terima kasih.